kita minadh dhulumati ilan nur, di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita tingkatkan dengan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti imtithalul awamirillahi wa jitinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alangkah beruntungnya dari seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan suatu ganjaran besar di sisinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Aku berikan kalian dengan sebuah kabar gembira bagi mereka yang dekat kepadaku, bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepadaku, yakni Allah memberikan dengan ajaran azimah, ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka yang dekat kepada Allah, bagi mereka yang beriman serta mengumpulkan dengan amal-amal saleh, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka al-jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Mereka yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dinaungi dengan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya mereka tidak merasakan semasa di dunia. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, keberuntungan bagi orang hamba yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang segala urusannya pun Allah Subhanahu wa taala akan ringankan, segala urusannya pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan satu jalan keluar untungnya, hingga Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillahu lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu jalan keluar, satu solusi yang di mana dikala orang tersebut mendapatkan pada suatu musibah maupun dengan suatu urusan-urusan besar. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan serta Allah menjanjikan pula bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah untuk mengkhawatirkan segala rezekinya, hingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dengan suatu rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka ketahuilah di saat ini kita telah memasuki daripada bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sosok yang makhluk agung, makhluk yang mulia, makhluk yang diagungkan oleh yang Maha Agung, yang dimuliakan dan Maha Mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kita dianjurkan untuk memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak salawat atas salam kepada dirinya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bukankah ini merupakan bagian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disenangi oleh Nabi Muhammad dikala salah seorang umatnya yang mengucapkan salawat serta salam atas dirinya, dan tidaklah salawat yang dihantarkan kepada Nabi Muhammad terkecuali ruhnya Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jasadnya Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad pun membalas daripada ucapan salawat kepada orang yang mengucapkan satu salawatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah seseorang yang mengucapkan salawat atas diriku hatta radda alaihi ruh, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ini, kemudian aku yang akan membalas dan menjawab daripada salam orang yang mengucapkan satu salawat kepada diriku.
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apabila seseorang telah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberuntungan yang dia raih, maka kemenangan yang dia akan dapat, bukan hanya keberuntungan di akhirat yang akan didapatkan, akan tetapi semasa di dunia pun dia akan meraih dengan keuntungan tersebut. Bagaimana dengan cara untuk bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad memberikan dengan suatu jalan keluarnya. Nabi Muhammad memberikan satu tutorial kepada kita agar kita bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, inna awlan nasi yaumal qiyamah aktsar alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku kelak di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak ucapan salawat di atas diriku. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, permasalahan apa saja dan urusan apa saja yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan daripada orang yang mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari urusan yang berat Allah ringankan, dari urusan yang sulit Allah mudahkan. Dari orang yang menginginkan ganjaran pahala hendaknya mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad. Bagi orang yang mengharapkan segala dosanya akan dihapuskan oleh Allah dengan melalui salawat. Orang yang menginginkan rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang akan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang hendaknya ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya memohon doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan haturan salawat. Dan tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali doa tersebut yang disanggah oleh Allah. Salawat tersebut dia akan ditahan oleh Allah. Doa tersebut yang akan dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut sampai mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang pernah menyebutkan, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'in hijabun hatta yusalli alayya wa in shalla alayya in khalaqa dzalika al-hijab wa rufi'a ad-du'a. Tidaklah seseorang hamba yang mengacukan tangan memohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga doa tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kapan doa tersebut dia akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang mengatakan hatta yusalli alayya, sampai seseorang tersebut mengucapkan salawatnya atas diriku. Dan apabila seseorang telah mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan in khalaqa dzalikal hijab wa rufi'a bid-du'a, dan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doanya dengan perantara salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rufi'a bid-du'a, dan doanya pun yang akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan keuntungan besar dari seseorang yang mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan dengan suatu hadiah yang besar untuknya. Berupa hadiah apa? Dikala seseorang yang mengucapkan haturkan satu salawat dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan dengan 10 kali rahmat dan karunia bagi orang yang mau mengucapkan satu salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi Muhammad yang mengatakan man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra, barang siapa yang mengucapkan satu salawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membasahi dan menyirami dengan 10 kali rahmat bagi orang yang mengucapkan satu kali salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Dunia, beliau mengatakan beruntung serta beruntung bagi orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nazar rahmat, dengan suatu pandangan rahmat, dengan suatu pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yang tentulah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga daripada orang tersebut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala.
taala. Lalu bagaimana andai kata seseorang yang melazimkan dirinya untuk senantiasa mengucapkan satu salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan dengan 10 kali rahmat. Lalu bagaimana mereka akhiru salatu ala nabi? Bagaimana andai kata mereka yang memperbanyakkan untuk mengucapkan salawat serta salamnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan keberuntungan yang paling besar adalah yang dimana ketika seseorang yang melazimkan dirinya untuk senantiasa mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hilangkan segala ham, gham, Allah menghilangkan segala kesumpukan, Allah menghilangkan segala kegelisahan di dalam hatinya, sampai di akhir umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan hadir sebelum wafatnya seseorang tersebut, hingga ketika ruh serta jasad ini yang akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terasa sakit karena mata ini yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai kepada Nabi Muhammad adalah merupakan suatu kecintaan yang hakiki, kecintaan yang sebenar-benarnya. Tidak ada seorang pun yang kita cintai di dunia ini yang bisa dapat membawakan keberuntungan terkecuali kecintaan besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga keberuntungan tersebut yang seseorang itu bisa rasakan semasa di dunia dengan urusannya akan dimudahkan sampai kewafatannya ketika ruhnya ingin dicabut kepada malaikat Israel, hingga di padang mahsyar pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak akan membiarkan kepada umatnya yang senantiasa lidahnya yang dibasahi dengan mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga yang disebutkan kepada Syekh Muhammad Al-Jazuli, beliau yang mengarang kepada kitab Ad-Dalilul Sa'ili, beliau yang mengatakan kepada kitab Ad-Dalilul Khairat, hingga beliau mengumpulkan dalam beberapa salawat tersebut karena merupakan suatu fadilah yang besar bagi orang yang melazimkan dirinya senantiasa mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada suatu ketika Al-Imam Muhammad Al-Jazuli bermusafir singgah pada suatu tempat dan ingin melaksanakan ibadah sholat, dan tidak menemukan suatu air pun terkecuali hanya melihat daripada sebuah sumur. Kemudian dia mendekati kepada sebuah sumur tersebut, namun tidak ada suatu wadah yang bisa diambil untuk mengambil daripada air yang berada di sumur. Kemudian dia melihat dari segolongan anak kecil yang sedang bermain, dan dia mengatakan kepada salah seorang anak kecil, "Wahai anak kecil, adakah suatu wadah yang kiranya bisa aku ambil daripada sumur ini yang begitu dalam?" Maka seorang anak kecil tersebut, sekelompok daripada anak kecil ini mengantarkan kepada Syekh Muhammad Al-Jazuli mendekati pada sebuah sumur. Kemudian dia menolehkan daripada wajahnya ke dalam sumur. Setelah itu dia meludahi sumur tersebut hingga air yang berada di sumur tersebut meluap sampai ke atas, dan tampaklah sebuah daripada air yang tercurah. Dan dia mengatakan kepada Imam Muhammad Al-Jazuli, "Wahai Imam, wahai Syekh, maka engkau di saat ini bisalah untuk engkau perbaiki untuk berwudu, atau engkau bisa pergunakan untuk mandi, bahkan engkau bisa menyalin air ini ke dalam kendimu." Maka dia mengatakan, "Apa amalanmu wahai sabi? Apa amalanmu wahai anak kecil hingga engkau bisa mendapatkan suatu magam yang demikian?" Dia mengatakan, "Sesungguhnya kami, perkampungan kami ini, untuk mengambil pada suatu air tidak menggunakan wadah, tidak menggunakan ember, tidak menggunakan pada suatu tempat apapun, terkecuali kami meludahi pada suatu lubang tersebut, pada suatu sumur tersebut dengan ucapan salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kami dengan ucapan salawat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada urusan kami. Maka daripada itu kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini agar lebih ditanam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata pun kerinduan ini kumpul kepada Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertajamkan cinta-cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pupuklah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan jalur salawat atas Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perantara salawat yang sering kita haturkan, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur kita, memanjangkan daripada umur kedua orang tua kita, memanjangkan daripada umur anak dan istri kita, memanjangkan umur daripada keluarga kita. Mudah-mudahan dengan suatu wasilah salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih ada ataupun orang tua kita yang telah mendahului kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari dunia ini terkecuali kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah roh serta jasad kita yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yakni bentuk kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahsanal kalam kalamullah